Bayangkan sebuah rumah besar di tengah Sumatera Utara. Terlihat biasa dari luar, tapi siapa sangka, di balik dindingnya tersembunyi kerangkeng manusia, tempat di mana suara jeritan terkubur bersama kekuasaan. Ini bukan cerita fiksi horor, ini kenyataan. Dan pelakunya, seorang bupati aktif. Dalam segmen ini, kita akan membongkar siapa terbit rencana perangin-angin, bagaimana ia naik ke tampuk kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan itu ia gunakan tidak hanya untuk memperkaya diri, tapi juga mengontrol manusia layaknya budak. Tapi saat penyelidikan dilakukan oleh KPK, ditemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kerangkeng besi di rumah pribadinya. Terbit rencana perangin-angin adalah Bupati Langkat, Sumatera Utara, yang namanya meledak di media pada tahun ke-2022 awalnya. Ia disorot karena dugaan suap proyek-proyek pemerintah senilai 2,1 miliar rupiah. Dibiarkan kelaparan, disiksa, dipaksa bekerja di ladang sawit milik keluarga sang bupati, dan tidak sedikit yang mengalami luka serius bahkan diduga meninggal dunia. Semua ini terjadi di sebuah rumah pejabat publik yang seharusnya melindungi rakyat. Kerangkeng ini bukan sekadar sel penjara. Di dalamnya, manusia diperlakukan seperti binatang. Tak ada standar medis. Yang ada hanyalah kurang 30 orang laki-laki dikurung dalam ruangan sempit. Salah satu korban mengatakan, "Saya hanya minta air, tapi dibalas dengan tendangan." Saat hukum tunduk pada penguasa dan pengawasan hilang karena jaringan politik dan uang, yang terjadi adalah eksploitasi manusia secara brutal. Mereka dipukuli, disuruh kerja paksa, dan dikendalikan penuh oleh keluarga terbit, tanpa surat penahanan, tanpa putusan hukum, bersama saudaranya, yang juga memiliki posisi politik penting. Mereka menguasai proyek, tanah, dan struktur birokrasi lokal, dan siapa saja yang kemungkinan besar menutup mata. Jangan lewatkan, terbit bukan sekadar bupati, dia penguasa lokal, dan dalam kekuasaan mutlak seperti itu, korupsi bukan lagi sekadar soal uang. Ia berubah menjadi bentuk kekuasaan absolut atas hidup dan mati orang lain. Terbit adalah bagian dari dinasti politik yang kuat di Langkat. Dugaan awal terhadap Terbit adalah penerimaan suap dari kontraktor proyek pemerintah. Menurut KPK, Terbit dan kroninya menentukan siapa saja yang berhak mengerjakan proyek, dengan imbalan komisi. Yang terbuka kemudian adalah pemandangan gelap tentang pelanggaran HAM dan kerja paksa. Sebuah penemuan yang bahkan membuat petugas KPK terdiam saat pertama kali memasuki area kerangkeng. Setiap proyek dikondisikan, nilainya memang kecil dalam skala nasional, tapi dampaknya luar biasa di tingkat lokal. Tapi penyelidikan suap hanyalah pintu masuk. Kerangkeng tersebut awalnya diklaim sebagai panti rehabilitasi narkoba oleh keluarga Terbit, tapi tak ada izin resmi. Beberapa korban yang selamat menceritakan bagaimana mereka dipukuli jika melawan, dibiarkan kelaparan, dan dipaksa bekerja di ladang sawit dari pagi hingga malam tanpa bayaran. Skandal ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan lokal yang absolut bisa berubah menjadi tirani. Kita baru melihat permukaan dari kegelapan ini. Di segmen selanjutnya, kita akan membongkar jaringan kekuasaan Terbit rencana, bagaimana kerangkeng ini bisa eksis selama bertahun-tahun. Jika kerangkeng itu bisa berbicara, ia akan meneriakkan satu nama, jaringan. Sebuah sistem yang bukan hanya membiarkan, tapi juga menjaga agar kekejaman itu tetap tersembunyi. Lokasinya bukan di hutan tersembunyi, tapi tepat di kompleks rumah bupati. Sejumlah tokoh masyarakat dan pegawai Pemda diduga sudah lama mengetahuinya, tapi memilih diam karena tekanan politik, ancaman, atau loyalitas dinasti kekuasaan Terbit rencana. Ini berarti ada lebih dari satu institusi yang gagal menjalankan tugasnya. Polres, Satpol PP, Dinas Sosial, bahkan camat dan kepala desa yang sering berhubungan dengan rumah dinas tersebut. Dengan posisi strategis itu, Terbit menciptakan kerajaan kecil yang tidak bisa diganggu-gugat. Setiap orang yang mempertanyakan kebijakan, bahkan warga yang hanya berisik, bisa dipanggil, diintimidasi, atau dikriminalisasi. Beberapa dari mereka disebut-sebut ikut membela keberadaan kerangkeng sebagai bentuk kearifan lokal atau pembinaan moral. Narasi ini dipakai untuk membungkus praktik kekerasan dengan justifikasi budaya dan agama. Apakah tidak ada satupun laporan yang sampai ke Jakarta? Atau semuanya sengaja diabaikan karena relasi kuasa di pusat dan daerah begitu kuat? Di segmen terakhir, kita akan menyelami lebih dalam sisi kemanusiaan dari tragedi ini. Pertanyaannya bukan lagi siapa pelakunya, tapi siapa saja yang tahu dan memilih diam. Ini memperlihatkan betapa lemah dan lambatnya sistem pengawasan internal kita. Bahkan bisa dibilang, tidak ada yang benar-benar bekerja hingga skandalnya menjadi tidak bisa ditutupi lagi. Tidak mungkin kerangkeng besi yang dijadikan penjara ilegal bertahan selama bertahun-tahun tanpa diketahui aparat setempat.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa praktik kerja paksa itu sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Tapi yang terjadi adalah penyiksaan, kerja paksa, dan penghilangan hak asasi manusia secara sistematis. Pengawasan dari pusat pun minim. Bahkan, media lokal pun nyaris tidak pernah memberitakan aktivitas mencurigakan di rumah dinas bupati, yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Struktur kekuasaan di daerah seperti Langkat sangat terpusat. Bupati tak hanya punya kuasa administratif, tapi juga kendali informal atas aparat keamanan dan birokrasi lokal. Salah satu alasan utama kenapa kerangkeng itu tak terungkap lebih awal adalah karena akses ke lokasi sangat terbatas. Bukan hanya pegawai pemerintah yang diduga terlibat, ada juga tokoh adat, tokoh agama, dan ormas lokal yang sering hadir dalam kegiatan keluarga bupati. Lebih mengerikan lagi, sebagian dari penghuni kerangkeng diduga adalah orang-orang yang dititipkan oleh keluarga korban narkoba atau orang bermasalah sosial dengan harapan mereka dibina. Salah satu pertanyaan besar yang muncul, kemana peran Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman, Komnas HAM, dan lembaga negara lain yang punya fungsi pengawasan? Hanya setelah KPK masuk karena kasus suap, fakta tentang kerangkeng ini terungkap. Lalu, apa dampak dari semua ini bagi para korban? Bagaimana luka psikologis dan sosial yang mereka tanggung? Dan apakah ada keadilan setelah semua penderitaan itu? Apa yang terjadi setelah kerangkeng terbongkar? Apakah para korban mendapatkan keadilan? Ataukah mereka justru dibiarkan terlunta, membawa luka fisik dan batin yang tak bisa disembuhkan oleh waktu? Dalam segmen terakhir ini, kita menyelami trauma yang ditinggalkan dan mempertanyakan, seberapa serius negara ini menangani kejahatan terhadap kemanusiaan? Bayangkan seorang lelaki muda yang keluar dari kerangkeng dengan tubuh kurus kering, luka memar di sekujur tubuh, dan tatapan kosong. Ia bukan hanya kehilangan waktu, tapi juga harga dirinya. Banyak dari mereka yang kembali ke masyarakat tanpa perlindungan, takut bicara, dan lebih memilih diam karena trauma atau ancaman yang masih mengintai. Ia kini hidup dalam stigma, tanpa pekerjaan, tanpa akses kesehatan mental, dan tanpa jaminan keselamatan. Tapi dalam kasus ini, tidak ada skema reparasi, tidak ada program reintegrasi, dan tidak ada langkah nyata dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memberi keadilan. Narasi di media pun bergeser, dari kemarahan terhadap pelaku, menjadi perdebatan administratif tentang izin dan wewenang. Ini yang absen dari kasus Langkat. Tapi di Indonesia, semuanya berlalu begitu saja. Tak ada permintaan maaf terbuka, tak ada pengakuan negara, tak ada pemulihan sistem. Saat kasus ini hangat, banyak yang datang menanyakan kabar. Tapi setelah itu, semua menghilang. Mereka ditinggalkan sendirian. Karena jika kita membiarkan ini terlupakan, maka kita sedang membuka pintu bagi kekejaman berikutnya. Mari bersuara untuk para korban yang tak pernah benar-benar bebas, bahkan setelah pintu kerangkeng terbuka. Kerangkeng Langkat hanyalah satu dari sekian banyak wajah kekerasan terstruktur di Republik ini. Padahal yang paling penting adalah korban. Mereka seolah menghilang dari sorotan. Padahal mereka yang paling membutuhkan pengakuan, perlindungan, dan pemulihan. Laporan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi HAM menyebutkan bahwa para korban tidak mendapatkan pendampingan psikologis jangka panjang. Ketika berita tentang kerangkeng mencuat, publik terhenyak. Tapi perhatian itu cepat berlalu. Dalam beberapa wawancara eksklusif, korban menceritakan bahwa mereka merasa hanya menjadi alat politik. Hingga kini, proses hukum terhadap terbit rencana perangin angin dan jaringannya masih berjalan lambat. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka suap, kasus kerangkeng belum ditindaklanjuti secara tegas sebagai pelanggaran HAM berat. Bahkan Komnas HAM pun belum secara resmi menyatakan status tragedi ini sebagai pelanggaran HAM berat, padahal semua unsurnya terpenuhi. Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kerja paksa, dan penghilangan hak hidup manusia. Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya punya mekanisme untuk pemulihan korban pelanggaran HAM. Keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku, tapi juga memberi pengakuan kepada korban bahwa mereka telah disakiti oleh sistem dan negara hadir untuk memulihkan. Di negara-negara lain, kasus seperti ini akan memicu penyelidikan nasional, komisi kebenaran, bahkan reformasi sistem hukum dan politik lokal. Saat kita menutup seri ini, satu hal harus kita ingat. Tragedi seperti ini bisa terjadi di mana saja selama sistem dibiarkan korup dan kekuasaan tanpa pengawasan. Jangan diam.